Siap, meja Bu. Nadia ya? Iya Bu. Kenapa Nadia sakit ya? Iya Bu. Kita doakan semoga Nadia cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Sebelum kita lanjut ke materi, sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kepada ketua kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang cuma lihat dulu kesiapan belajar kalian. Buku di bawah. Buku paket yang ibu instruksikan ada? Tinggal lagi. Ini bukunya ada? Ada ya? Buku ini ada? Buku paketnya? Ada. Buku sana ada? Ada Bu. Oke. Ada semua ya? Yang tidak ada pinjam di kelompok yang bukunya lebih dari satu ya? Iya Bu. Berikutnya untuk membakar semangat pagi kita semuanya berdiri. Kita akan melakukan kata ayo. Semuanya siap? Siap. Ibu contohkan dulu ya. Semangat pagi. Kalian jawab pagi, pagi, pagi 3 kali. Luar biasa semapa. Oke? Kita mulai. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, semapa. Sekali lagi. Oke. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, semapa. Semangatnya masih membara ya. Nah, sudah terlihat di fokus. Nah, hari ini kalian akan belajar mengenai nilai-nilai yang ada dalam sebuah cerpen. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa saja yang kita pelajari? Unsur. Satu orang angkat tangan, berbicara dan semuanya. Siap Bu. Rapi dulu, Rapi. Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Pengertian cerpen Bu. Kemudian, yang lain? Tiara. Kaidah pembahasan Bu. Ya bagus, kaidah bahasaan. Apa lagi? Ya Lazira. Cerpen Bu. Iya, unsur cerpen. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian, kaidah dan unsur cerpen. Sekarang, apa unsur cerpen? Ya, Regina. Cerpen merupakan cerita fiksi yang ditulis dan dikemas secara pendek, jelas dan singkat. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dari kita. Sebutkan unsur yang ada di dalam cerpen. Ayo, ini kan hanya mengulang materi sebelumnya. Kita hanya mengaitkan materi hari ini dengan materi sebelumnya. Kelompok ini dulu belum ada suaranya. Masih semangat pagi, tadi sudah pakai iya-iya. Jadi harus membara semangatnya. Semangat bersinar. Ayo, masih pagi. Untuk cerpen ya. Tema. Angkat tangan dan kalau mau menjawab, etikanya harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke. Ya, Baby, silakan berdiri, coba Baby biar yang lain menyimak. Yang lain harus bisa menyimak dan mengulang lagi. Ada tema, tokoh dan tokohan, terus ada latar, Ya. alur, sudut pandang, Ya. mana dan tema. Ada 7 pera ulangi. Yang pertama tema, kedua tokoh dan ketokohan, ketiga latar, keempat alur, kelima sudut pandang, keenam amanat, ketujuh gaya bahasa. Bagus. Tepuk tangan dulu. Lagi ke yang laki-lakinya harus bisa tinggal mengulang. Ayo. Ada 7 ya. Tidak harus berulang, tidak apa-apa. Sebutkan. Ya, Ilham, berdiri Ham. Yang pertama
tema, Ya, yang kedua latar, Iya, yang ketiga tokoh atau penokohan, bagus. yang keempat alur, Iya, yang kelima sudut pandang, bagus. yang keenam gaya bahasa, dan yang terakhir yaitu amanah. Oke, benar. Jadi itu disebut dengan unsur apa? Ada 7. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Baru satu unsur. Unsur yang keduanya adalah angkat tangan. Ketika menjawab harus mengangkat tangan. Ekstrinsik. Kalau pin tadi berarti dia digali dari di dalam cerita, ada 7. Sekarang kita ke ekstrinsik. Yo, ekstrinsik. Ayo, yang lain. Unsur ekstrinsik. Saya Ibu. Ya, Tiara silakan. Berdiri Tiara. Ekstrinsik ada dua, yaitu latar belakang masyarakat dan latar belakang penulis. Latar belakang masyarakat terdapat ideologi, kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Kalau latar belakang penulis, riwayat hidup penulis. Ya, oke. Nah, tepuk tangan untuk unsur ekstrinsik ada dua. Latar belakang orang dan lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat sekitar di luarnya cerpen tersebut. Coba ulangi kelompok ini. Silakan diulangi. Ya, nanti. Unsur ekstrinsik ada dua, latar belakang masyarakat dan latar belakang penulis. Latar belakang masyarakat meliputi ideologi, kondisi politis, sedangkan latar penulis riwayat hidup penulis. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Adakah kaitannya? Ada dong. Silakan angkat tangan. Yang mau menyebutkan silakan. Oke? Kaitannya adalah? Ya, ada. Bagus ya. Kepada. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai pendidikan. Nah, ketika Ya, jadi kaitannya dengan materi kita hari ini? Ada. Dengan kaitan apa kaitannya? Yaitu nilai, membahas nilai yang terkandung dalam cerpen. cerpen. Itu kan? Materi kemarin kita membahas unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, sedangkan hari ini kita membahas jadi ada keterkaitan di sini. Nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Jadi hari ini kalian akan berkutik dengan dua hal ini. Jadi tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, kalian akan menganalisis dua cerpen. Setelah dianalisis, nanti tujuan yang kedua, kalian akan membandingkan. Jadi setelah ditemukan dua nilai, dua cerpen dari kedua ini nanti dibandingkan. Jadi nanti ada kolomnya. Oke, jelas? Menganalisis cerpen dan membandingkan nilai yang sudah ditemukan. Oke? Ya, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Ada yang bertanyakan mengenai tugas hari ini? Ada dua? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu akan menampilkan video. Bukan video ya, gambar. Ibu akan menampilkan gambar, kemudian Ibu mau kalian mengaitkan gambar tersebut dengan materi kita hari ini. Jelas? Jelas, Bu. Gambar pertama. Oke? Terlihat apa hubungan gambar pertama ini dengan materi kita hari ini? Ketika Coba kalian deskripsikan. Kita akan mencari nilai. Nilai itu artinya ajaran baik yang terkandung dalam suatu cerita. Apa yang bisa kita ambil dari gambar ini? Ada yang bisa mendeskripsikan? Angkat tangan dengan semuanya menjawab. Kalian deskripsikan
Bagus terus daripada yuk. Dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa bersikap sopan dan itu termasuk dalam nilai moral. Coba kamu deskripsikan gambar ini bagaimana? Gambar ini menunjukkan dua siswi SD sedang membungkuk di depan gurunya ketika ingin masuk kelas. Itu adalah tanda-tanda dari sopan santun. Ya, artinya ajaran baik di sini adalah mengajarkan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Oke, nah, bagus aja tepuk tangan untuk dia. Berikutnya gambar kedua. Oke, lanjut gambar kedua. Angkat tangan, jangan semuanya ngomong. Silakan siapa yang bisa mendeskripsikan dan menemukan ajaran baik apa yang ada pada gambar tersebut. Ingat ya, kita membahas nilai hari ini, artinya kita mencari ajaran baik dari tingkah laku yang ada di dalam cerita. Ayo. Ya, katanya, perkenalkan namanya Kak. Baik, perkenalkan nama saya Putri Juliana. Izin ya teman-teman, jadi untuk dari gambar depan, dari nilai-nilai cerpen termasuk nilai sosial dapat dideskripsikan. Di depan itu ada gambar seorang nenek tua yang dipersilahkan oleh anak kecil untuk duduk ke bangku. Ya, artinya ajaran Dan ini juga terjadi di sosial di lingkungan kita, jadi dapat disimpulkan ini nilai sosial. Jadi ajaran baiknya apa di sini? Kita bukan mencari nilai itu, ajaran baik yang muncul di sini. Menghormati yang lebih tua. Ayo. Siapa? Ajaran yang tercantum dalam gambar itu adalah bagaimana sikap kita untuk menolong sesama orang yang lebih tua daripada kita. Ya, benar. Artinya di sini melalui gambar ini bisa kita simpulkan ajaran baiknya adalah peduli terhadap orang yang lebih tua. Atau bisa juga menghormati orang yang lebih tua. Jadi yang kita ambil dari gambar ini ajarannya dulu ya. Oke, berikutnya. Gambar berikutnya. Oke, gambar berikutnya terlihat dari gambar ini, ini ada beberapa orang ya. Apa yang bisa kita simpulkan? Ajaran baik apa yang bisa kita ambil di sini? Yang bisa mendeskripsikan. Ayo, ajaran baik. Ayo yang lain dapat Ilham, Tiara. Ayo, semuanya berarti bisa, tapi mampu berbicara. Satu, coba deskripsikan. Apa isi gambar ini dan ajaran baik apa yang bisa kita ambil? Di dalam gambar tersebut terdapat orang yang sekumpulan masyarakat yang sedang bergotong royong. Ajaran baik apa? Ajaran baik yang dapat kita ambil, kita harus saling bekerja sama antara satu sama lain agar suatu pekerjaan menjadi terbuka. Bagus ya, bagus. Jadi amanat yang muncul dari gambar ini adalah kerjasama. Artinya ketika kita kerjasama maka akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan baik. Oke, gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Tidak luput dari tidak mungkin tidak ada yang tahu ini apa yang di bawahnya. Duduk saji. Ayo, ajaran baik apa di sini? Jalan terus semuanya. Angkat tangan ya kalau mau menjawab, etikanya harus mengangkat tangan. Ya, kamu siap ya? Oh Mila, ibu kata ibu mau. Ya silakan Mila. Nilai-nilai yang terkandung dari gambar di depan yaitu nilai budaya, karena itu termasuk kegiatan ganggung yang dilakukan secara turun-temurun di masyarakat. Oke, berarti di sini ajaran baiknya apa? Melestarikan budaya. Iya benar. Mengapa itu budaya? Sudah jelas. Tudung saji berwarna merah hanya hak milik keluarga itu. Oke.
Jadi kalian tahu tujuan kalian belajar hari ini kan? Paham? Kan sudah panjang lebar, tidak paham apa yang mau saya kerjakan hari ini ya. Bingung, oke? Nah sekarang ibu akan menampilkan video. Sebelumnya kita tekan dulu. Cerpen, coba ibu mau tahu siapa yang pernah membaca cerpen? Ya, ibu tahu. Lazim pencipta sastra. Tiara? Belum? Belum menyukai sastra, mudah-mudahan ya. Lazim coba sebutkan cerpen apa saja yang pernah kamu baca. Ya. Ya, pernah membaca kumpulan cerpen-cerpen pendek dalam satu buku. Aduh, berarti dia seperti antara cerpen ya? Ya. Beberapa. Oke, pengarangnya siapa dia? Andrian saya. Mudah-mudahan nanti bisa yang lain bisa menyebar luas untuk mencintai sastra. Kelompok ini belum pernah? Belum? Yang sana belum? Belum Bu. Ibu harap semuanya nanti mencintai sastra tapi dengan cara perlahan-lahan. Nah ini ibu akan membagikan contoh cerpen. Kalian bisa buka cerpen yang sudah ibu bagikan tadi pagi. Silakan buka. Cerpen yang berjudul Jangan menuduh orang sembarangan. Jangan Menuduh orang sembarangan. orang sembarangan. Ayo silakan siapa yang mau membacakan cerpennya? Saya. Ya, Tiara silakan. Nilai minimal ya. Oke, silakan Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya lebih di sini ingin menceritakan cerpen yang berjudul Jangan Menuduh Orang Sembarangan. Jantungku berdenyut kencang karena panik bukan main. Bagaimana tidak? Flash disk yang berisikan data-data penting selama kuliah, termasuk skripsi, hilang di dalam perpustakaan. Rasa takut dalam diri kemudian memuncak lantaran aku tak mempunyai backup data skripsi. Aku mencari di seluruh sudut perpustakaan sampai bertanya sana sini, juga ke petugas. Hasilnya nihil. Flash disk berisi data pentingku tak juga ditemukan. Di hari yang sama, ketika flash disk milikku hilang, ada beberapa teman yang juga ikut ke perpustakaan. Satu di antaranya ialah Reza, mantan teman dekatku, yang beberapa bulan terakhir ini aku sering cekcok dan perang dingin dengannya. Perasaanku tertutup dan akal sehatku menuduh Reza sebagai dalang hilangnya flash disk di perpustakaan. Ketika aku berada di kelas saat hendak memulai perkuliahan, tanpa tedeng aling-aling aku menuju ke tempat duduk Reza. Kamu kemanakan flash disk milikku, Za? Cetusku. Apa maksudmu? Reza menimpali, bingung. Jangan pura-pura tak tahu. Kamu pasti yang mengambil flash disk punyaku ketika kita berada di perpustakaan temporer. Desakku. Hah? Reza berdiri, terpancing. Jangan asal nuduh, aku sama sekali tak tahu. Nada suaranya mulai ikut naik. Sadar ada keributan di kelas, semua mata orang di kelas tertuju pada kami. Kini, aku dan Reza saling berhadapan berdiri, bagi dua orang yang siap berkelahi. Temanku Boy lalu berdiri, mencoba menengahi. Ada apa ini ribut-ribut? Ini si Reza maling flash di perpustakaan, ungkapku. Tak terima disebut maling. Reza kemudian mulai menarik ke arah kaosku. Jaga omonganmu, hati-hati kalau bicara, ujar Reza marah. Ketika di ujung tanduk dan hampir terjadi perkelahian, Pak Sony kemudian masuk kelas. Ia kaget karena melihat pemandangan kelas yang sudah memanas. Pak Sony lalu bertanya setengah bingung, ada apa ini? Sudah, jangan ribut di kelas.
ungkapnya sudah melerai. Kemudian Boy menceritakan apa yang sedang terjadi. Pak Sony lantas mengeluarkan sesuatu di dalamnya. Tadi ada petugas perpustakaan menghadiri Bapak, memberikan flash disk ini. Si petugas ngomong kalau flash disk ini terjatuh di tangga perpus. Setelah dicek ternyata ini punya kamu, Marcel. Jelas Pak Sony. Hatiku bergetar kencang antara senang dan malu. Senang flash disk milikku ditemukan, malu karena sudah menuduh Reza tanpa bukti kuat. Pak Sony pun kemudian mencoba mendamaikan aku dan Reza. Lantaran salah, aku langsung meminta maaf kepada Reza karena sudah menuduhnya sembarangan. Mulanya Reza enggan untuk menerima maaf sebab ia kesal bukan main sudah dituduh sembarangan. Namun, Pak Sony dan teman di kelas mencoba mencairkan suasana dan menjelaskan ini cuma salah paham. Sebagai gantinya, aku pun berjanji akan memberikan Reza makan siang. Pak Sony juga memberikan petua agar tak main tuduh ke orang, meski orang itu sedang punya masalah dengan diri. Apapun yang terjadi, kita harus berpikir jernih. Aku kemudian meminta maaf Reza, Pak Sony, dan teman-teman di kelas. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, yang membacakan cerpennya dengan penuh penghayatan. Ayo, berkaitan dengan cerpen yang dibaca Tiara tadi. Ajaran baik apa yang bisa diambil? Siap. Angkat tangan. Ya, ya, Destika, coba. Ajaran baik apa yang bisa kita ambil? Ya, ajaran baiknya yang bisa kita ambil dari cerpen yang dibaca. Silakan. Pak, ajaran baik yang harus kita ambil dari cerpen yang saya bacakan adalah pertama, kita tidak boleh menuduh sembarangan sebelum ada buktinya karena itu akan menimbulkan perselisihan. Yang kedua, kita harus memaafkan sesama teman, jangan sering bertengkar dan saling memaafkan. Iya, bagus. Untuk siapa tadi, Nak? Destika. Tepuk tangan. Jadi ada dua ajaran baik di mana? Yang pertama, tidak boleh asal nuduh atau memfitnah sebelum jelas ada bukti. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, harus saling memaafkan. Ya, harus ikhlas dan bisa memaafkan. Jelas? Oke. Berikutnya tadi kan kalian mendengarkan Tiara membaca cerpen. Ya, sekarang Ibu akan menampilkan cerpen animasi. Oke ya, tampilkan. Silakan ditonton semuanya, fokus ya. Fokus di cerpen yang akan Ibu tampilkan. Cerpen animasi nih ya bentuknya. Sudah terlihat? Suaranya terdengar jelas, Pak? Oke ya, semuanya menyimak. Ini masih berkaitan dengan materi kita. Ini adalah cerpen animasi. Semuanya harus menyimak. Nama aku Belanda. Konon, aku dilahirkan saat pernah terjadi perang berapi di Maluku. Tradisi laki kalian menunjukkan penggunaan sifat buta arah atau sifat jahat dalam masyarakat. Namanya tradisi Belanda. Tapi sampai saat ini, aku tak pernah sekalipun mengikuti tradisi tersebut. Karena setiap usia 5 tahun, ayah terpaksa membawaku berkelana ke ibu kota demi mencukupi perekonomian yang mulai berantakan saat itu. Dan tanpa sosok seorang ibu, ya, ibu berpindah namanya. Meninggalkan aku dan ayah, aku harus kehilangan harapan seorang ibu di saat aku telah sibuk-sibuknya ingin mengenal dunia sekitarku. Tahun ini, aku mulai melanjutkan pendidikan dan setelah menghentikan masalah ekonomi. Benar adanya bahwa hasil tidak akan mengenai usaha. 2 tahun lamanya aku bekerja menjadi seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Ayahku sudah tenang, tapi semangatnya bekerja tak pernah singkat, selalu berkata. Hasilnya, tabunganku dan ayah sudah cukup untuk membiayai adik-adik dan pendidikanku. Aku mendaftar sebagai mahasiswa bidik misi di salah satu universitas terkenal di Jakarta. Kegiatan kuliah benar-benar padat dengan seperti bekerja. Kini ayah seorang diri membanting tulang mencari rezeki untuk menghidupi anaknya yang sedang bercita-cita menjadi seorang arsitek. Ayah bekerja sebagai pekerja bumi. Sebenarnya jadi guru pusat mandiri di Jakarta yang berdiri dari cucu perintah ayah. Ketika bekerja dengan padat, ayah sering menghabiskan waktunya di antara
Hari ini seluruh mahasiswa libur di kampus ada perlombaan. Oh ya sudah, sekarang sana. Jangan malu, ini dari Tuhan, jangan sia-siakan. Kamu sudah disebut dengan kemuliaan. Kelas saya meminta, siap komandan. Tapi ya, jangan seperti ini. Apalagi, sudah kalian berangkat. Aku ikut ya, barangkali aku bisa membantu announcement atau kamu bukan di lapangan. Istirahat sana, ucapannya. Aku hanya bisa diam dan di rumah. Saya selalu diam dan tahu apa yang pakai Samsung atau telepon mesin. Saya panggil, kemudian malam hari ayah berusaha pulang. Jaga rumah baik-baik, awas, kesetan berkeliaran. Bukan saya mengambil percakapan. Lagi-lagi setan. Ayah selalu mengakhiri pembicaraannya dengan kalimat awas ada setan. Terkesan lucu, tapi sebenarnya memang pesan dalam. Nasihat ada aku selalu waspada terhadap godaan-godaan setan. Maka pengakuan. Pagi yang indah, aku kembali pada berbagai lakukan. Namun, merasa sekali sedikit membantu pikiranku. Aku ingin tahu apa saja yang ayah kerjakan. Karenanya, terpaksa aku harus memantau berbagai hari ini. Makan aku ini ya. Aku bergegas mengambil jaket di dalam. Tas kecil berisi buku dan pena aku menempatkan. Tanpa rumah aku kunci rapat-rapat, lantas pergi buku putih lantas ke ayah. Jarak aku dan ayah tak jauh. Ayah berjalan sekitar 200 meter di depanku. Sampai sekitar 100 langkah sudah berjalan. Sepertinya ayah tidak menyadari anaknya karena mengikutinya. Sampai menarik tas di bahunya, ayah menaiki bus kota dan kemudian melaju ke tengah padatnya lalu lintas ke kota. Aku berlari cepat menuju jalanan. Aku sudah tahu kemana tujuan ayah dari bus itu. Berpanjang, aku menaiki bus berikutnya dengan jurus yang sama. Jalanan ibu kota benar-benar sesuai dugaan. Baru sekitar 1 kilometer lancar tanpa hambatan, puluhan mobil berjajar menuju jalan seperti antrean sebuah gratis. Inilah Jakarta. Kemacetan sudah menjadi bagian dari warisan budaya. Air kota ini seharusnya bukan lagi Monas, tapi patung polisi jalanan. Karena sepertinya setiap hari mereka benar-benar disebutkan untuk mengurai kemacetan. Terima kasih Pak. Pandanganku jauh ke depan, yang membawa jalannya. Barangkali bukan air di sana. Bus yang kutumpangi terjebak macet, membuatku kehilangan jejak saya yang sudah jauh di depan. Sambil menabur, aku mendengar dekat. Kira-kira ayah turun dari mana? Suara starter bus tua itu membiarkan mengaku. Syukurlah, ini bertanda bahwa jalan sudah bisa dilakukan kembali. Maka aku kembali memulai pengawasannya. Gedung pencakar bermekaran, proyek-proyek besar berjajaran. Tapi tak satu pun kulihat tanda-tanda keberadaan ayah di sana. Sekitar 1 kilometer sudah, bus yang aku naiki kembali berjalan. Sudahlah, teruskan aku tenang dan kami jubir. Tak menunggu lama, setelah menginjak bahu jalan, aku langsung berjalan. Aku mencari ayah, mendatangi sampai 3 proyek besar di pinggir jalan. Dan satu di antara pemukiman. Lagi-lagi aku temukan ayah. Bahkan namanya pun tak ada yang benar. Aku pikir ini sebuah kejanggalan. Secara ayah bercerita bahwa ia sedang bekerja di proyek-proyek bangunan besar. Tapi akhirnya tak satu pun mengerjakan proyeknya ini dengan nama ayah. Aku semakin diselimuti rasa penasaran yang ketahuan. Tiba-tiba aku melihat ayah di sana. Ayah berada di antara tumpukan sampah bersama 2 orang yang sedang melakukan sama. Taruh berukuran besar dengan bunga di bawah kirinya. Kemudian bersih yang begini sesekali menyimpannya dan digantikan dengan tangannya. Menggali gundukan sampah di sana. Ayah sedang mengundi botol-botol bekas, kardus, paku, barang-barang buangan yang lainnya. Aku menghela nafas. Ketika mama menyaksikan keadaannya di hadapan. Seorang ayah yang tadinya bekerja mengaduk resep bangunan, memecahkan bebatuan, seharian bahkan berhari-hari aktif di dalam sebuah proyek bangunan, ternyata hanya mau belaka. Tak lebih dari cerita fiksi yang sengaja ditulis untuk mengalayatkan. Untuk fiksi. Ayah, aku dulu semua mengerti apa yang sedang kita lakukan. Kau menutupi susah dan lebih tahu. Kau sembunyikan denganmu di antara detik sampah yang kau keluarkan. Kau letakkan kebahagiaanmu di atas pundakku, sedangkan kepalitan harus fokus sendirian. Ayah, suatu hari nanti aku akan menjadi orang di atas proyek-proyek besar itu. Tunggu aku ya, aku mengingat sana itu. Oke, mana tempenya? Terharu?
menghidupi anaknya. Boleh juga ya. Yang lain menceritakan apa? Secara lebih rinci. Coba Jonathan berdiri. Menceritakan apa video tersebut? Video tersebut menceritakan tentang seorang perjuangan ayah yang ingin menghidupi kebutuhan anaknya dan juga seorang anak yang ingin membanggakan keluarganya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk. Coba satu lagi. Mira, ya Mira silakan. Oh, Fauzia, kita bukan dulu ya Fauzia dengan Mira. Belum nikah. Ayo, coba. Jadi video tersebut menceritakan tentang kerja keras orang ayah dalam mencari nafkah demi untuk adanya kuliah kesuksesan. Iya, bagus. Nah, tepuk tangan dulu untuk Fauzia. Dan sekarang video menceritakan perjuangan seorang ayah tanpa kenal lelah untuk masa depan anaknya, untuk pendidikan anaknya. Di sana juga anaknya dengan penuh semangat untuk membahagiakan ayahnya. Pertanyaan kedua, pelajaran baik apa yang bisa kita ambil dari cerpen animasi tersebut? Yordan. Ya. Ajaran baiknya. Kalau di seorang perjuangan untuk menghidupi anak, Bahasa Indonesia yang baik dan benar. kalau kita sebagai ayah perjuangan untuk menghidupi seorang anak itu dan menyekolah itu masa menyerah dan itu untuk anak itu berusaha untuk membanggakan ayahnya. Ya, betul. Jadi intinya ajaran baiknya pertama kerja keras dan Pantang menyerah. pantang menyerah, kemudian Banting pulang. menghargai atau membahagiakan orang tua. Berikutnya, nah berkaitan dengan video tadi, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini apa? Tanda tangan dan ketika menjawab angkat tangan. Ya, Tiara. Iya benar. Jadi dari cerpen animasi ini ada nilai-nilai baik yang terkandung yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Berikutnya. Ibu akan menampilkan materi ya. Jadi tadi sudah ada beberapa contoh, baik itu dari gambar, baik itu dari cerpen yang dibacakan teman kalian, baik dari video, cerpen, animasi. Jadi bisa disimpulkan. Ayo coba bacakan. Musa. Pengertian dari nilai. Ya, berdiri pokoknya ketikanya menjawab dan bertanya berdiri. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nilai yang dimaksud adalah patokan-patokan atau norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Maksudnya? Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ada yang bisa membantu Musa? Vera. Berkaitan dengan definisi nilai. Ya, jadi kita bahas pengertiannya. Ya Musa silakan dulu. Jadi nilai itu adalah sebuah norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Bisa dijelaskan lebih luas? Nilai di sana artinya apa? Apakah ajaran, apakah Perilaku. perilaku atau sikap? Oke, benar. Untuk pengertiannya paham? Paham. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nih.
pertama, tanpa membaca sudah pasti tidak bisa menjawab nilai apa saja yang ada dalam cerpen. Dari langkah pertama membaca cerpen dengan seksama, artinya kalian harus membaca dari awal sampai berakhirnya. Kemudian yang kedua, menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Siapa yang bisa menjelaskan? Menganalisis artinya menggali nilai yang ada di dalam sebuah cerpen melalui tindakan dan dialog. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Ipan ya, Ipan belum. Poin kedua. Mengambil nilai atau etika yang dilakukan oleh tokoh. Oke, benar. Ulangan dulu, Ipan. Di sini poin kedua artinya kita mengambil atau menemukan nilai-nilai yang ada dalam cerita. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan nilai-nilai. Oke, coba. Yang belum siapa ya? Raka. Coba bagaimana yang ketiga Raka? Kita menyimpulkan nilai-nilai yang dibutuhkan dapat dilakukan oleh tindakan atau dialog tokoh. Maksudnya menyimpulkan nilai-nilai itu seperti apa yang telah dilakukan sama tokoh itu disimpulkan. Misalnya dia berbuat baik, sopan santun, nilai apa yang telah dikerjakan oleh tokoh tersebut. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ada yang tanyakan? Tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Cara menentukan nilai dalam cerpen. Nah, nilai dalam cerpen bisa kita ambil melalui 4 hal ini. Ada yang bisa menjelaskan? Contohnya tadi sudah di awal, sajikan gambar, kemudian nilai baik apa yang bisa kita dapatkan dari gambar tersebut. Anda bisa menjelaskan lewat ucapan para tokoh atau pelaku. Jadi nilai-nilai yang ada dalam cerpen bisa kita temukan melalui dialog atau ucapan para pelaku. Ya, silakan. Yang belum siapa ya? Lisa. Baiklah, yang pertama kan lewat ucapan para Ya, yang pertama saja. Lisa jalan yang pertama. atau pelaku. Nah, maksudnya misalkan para tokoh berbicara kepada orang yang lebih tua dengan halus. Nah, itu nilai apa yang bisa kita ambil? Contohnya nilai moral misalkan. Oke, benar. Berarti dari percakapan atau dialog kita simpulkan sebuah nilai, contohnya nilai moral. Oke, lanjut. Yang kedua, tepuk tangan dulu yang bisa. Yang kedua, melalui tindakan tokoh atau pelaku. Ekstraga. Oh ya, kita belum ya? No, Oke, lanjut kita melalui tindakan tokoh atau pelaku, misalnya tokoh utama dalam cerita tersebut bertemu dengan temannya yang sedang kesusahan, dan tokoh ini membantu teman tersebut melalui tindakannya. Nah, tindakannya itu tersebut masuk dalam nilai apa, misalnya nilai moral atau etika, seperti itu. Oke, bagus. Tapi melalui perbuatan atau tingkah laku tokoh. Yang ketiga, melalui jalan pikiran tokoh. Yang belum siapa ya? Ada loh. Akhirnya pada belum ya? Oke, silakan. Berdiri. Jelaskan cara yang ketiga melalui jalan pikiran. Apa itu maksudnya? Berdiri. Ya, silakan. Melalui jalan pikiran tokoh. Nilai cerpen pada gambar ketiga yaitu melalui jalan pikiran tokoh atau pelaku. Coba jadi dulu. Melalui jalan pikiran tokoh atau pelaku merupakan nilai. Bukan semuanya. Penjelasan dulu. Dari poin ketiga. Mengapa melalui jalan pikiran tokoh kita bisa mengambil sebuah nilai?
Ayo. Jelaskan poin ketiga. Melalui jalan pikiran tokoh atau pelaku. Maksudnya kita dapat belajar dari cara-cara perilaku tokoh itu berperilaku, misalnya ketika tokoh Jalan pikiran bukan ya, melalui jalan pikiran tokoh atau pelaku. kita bisa dengan mudah mengatur cara berpikir kita dan cara berpikir tokoh atau pelaku di dalam cerpen tersebut. Misalnya, jika pelaku dalam cerpen itu kita bisa membaca cerpen itu keseluruhannya untuk mencari tahu bagaimana cara berpikir sehingga kita bisa menjadi kita dalam pelaku yang ada dalam cerpen tersebut. Ya, terima kasih. Oke, bagus tepat. Untuk poin ketiga, melalui jalan pikiran tokoh itu maksudnya cara tokoh menyelesaikan masalah. Cara tokoh mengambil keputusan itu bisa kita ambil sebuah nilainya. Kemudian yang keempat, melalui perasaan para tokoh atau pelaku program. Ada belum misalnya? Belum. Oh, udah tadi, tidak apa-apa yang kedua. Oke. Melalui perasaan para tokoh atau pelaku. Berdiri. Maksudnya perasaan tokoh para pelaku, apa yang dirasakan tokoh tersebut dalam teks cerpen tersebut. Misalnya ia tengah marah atau ia tengah sedih. Iya, bagus. Pertanyaan untuk Adel. Adel tadi, jadi kalau berhubungan dengan perasaan berarti berhubungan dengan batin yang dialami tokoh, artinya sedih, senang, haru, dan marah. Oke, jelas? Jelas, Bu. Jadi dari keempat hal ini bisa kita tarik sebuah nilai yang ada dalam cerpen. Oke. Ada yang menanyakan berkaitan dengan surat yang menentukan nilai? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, lanjut. Oke. Sekarang, inilah nanti tugas kalian. Kalian akan menganalisis nilai-nilai yang ada dalam sebuah cerpen. Nilai yang pertama, coba deskripsikan mulai dari Mira. Jelaskan. Deskripsikan gambarnya, kemudian kamu jelaskan mengapa dia bisa masuk ke nilai pertama. Dapat dilihat dari gambar itu terdapat ada dua orang yang sedang berdoa kepada Tuhan mereka. Kenapa bisa masuk ke dalam nilai agama? Karena nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Karena di situ mereka sedang berdoa kepada Tuhan, maka itu termasuk ke dalam nilai agama. Oke, bagus ya, tepuk tangan benar. Nilai sosial. Nilai sosial, angkat tangan. Tak bisa. Oke, silakan. Jelaskan nilai kedua. Jadi nilai sosial. Jadi kenapa disebut nilai sosial? Karena dari gambar di atas itu ada orang yang sedang bersilaturahmi. Jadi nilai sosial yang dapat diambil adalah nilai dalam Kalian apa lagi gambar itu ya? Bukan silaturahmi. Yo. Misalnya lihat, ada nenek-nenek, kemudian ada orang yang bersedekah, kemudian ada orang yang memberikan anak-anak yang memberikan bantuan. Jadi bukan orang lagi bersilaturahmi. Bisa diulang? Oke. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya, jadi dari pertanyaannya adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Berikutnya yang ketiga, Musa. Jelaskan gambar ketiga. Bisa kita lihat di gambar tersebut sekumpulan orang yang menggunakan pakaian adat yang berbeda-beda. Jadi bisa kita simpulkan ini termasuk dalam nilai budaya. Kenapa dia bisa masuk ke nilai budaya? Karena menggunakan pakaian adat yang berbeda. Yang lain bisa membantu ya? Regina, bisa silakan di sini. Jadi dari nilai budaya bisa diambil yaitu nilai yang berhubungan dengan adat istiadat yang turun-temurun dari budaya tersebut. Jadi misalkan dia ada sekelompok orang yang sedang
Ya benar. Jadi tepuk tangan dulu untuk Regina dan Pak. Regina ini berhubungan dengan kebiasaan atau adat istiadat daerah tempat. Seperti pada gambar itu kan adalah baju adat daerah tertentu. Jadi ada beberapa baju adat yang dipakai di sana. Kemudian yang keempat, ada yang mau mengajukan tangan? Iya, merah. Deskripsikan gambar tersebut. Gambar yang keempat termasuk nilai moral karena pada gambar tersebut ada gambar ibu-ibu yang sedang hamil dan orang yang sedang sakit dan orang yang sedang bermain gadget. Pada gambar tersebut orang yang sedang bermain gadget tersebut tidak memberikan tempat duduk kepada orang yang sedang sakit dan ibu sedang hamil itu. Jadi gambar tersebut termasuk nilai moral karena berhubungan dengan budi pekerti. Oke, bagus. Tepuk tangan. Deskripsikan merah benar dan nilainya juga nilai moral. Artinya di sini ada sosok pemuda yang tidak peduli terhadap orang yang di sini lagi hamil dan lagi sakit atau cacat dan benar. Kemudian nilai yang kelima, siapa yang bisa? Kelima. Ibu pengen dulu lah ya. Ilham dulu ya. Untuk gambar yang kelima yaitu nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang berhubungan dengan kebutuhan manusia atau masalah keuangan. Yang terdapat di gambar tersebut yaitu seorang dengan si kaya dengan orang yang kaya dan orang yang kekurangan. Ayo yang bisa membantu ekonomi. Ivan ya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk dia. Ayo, lanjut, Ivan. Nilai ekonomi ini berhubungan dengan manusia atau keuangan. Maksudnya itu adalah nilai yang bisa diambil dari sejarah sosial, entah itu di sejarah sosial dari keluarga bina yang dapat tergambar. Oke, tepuk tangan dulu untuk jadi nilai ekonomi ini berkaitan dengan apa? Ekonomi. Iya, keuangan atau kebutuhan seseorang. Artinya berhubungan dengan uang atau mana? Mana sarangionya? Ayo, mana bagiannya? Sarangio. Oke, lanjut ya. Berikutnya. Nah, kita akan masuk ke penugasan. Oke? Jelas? Ibu akan membentuk kelompok ya. Jadi kelompok moral, kelompok sosial, kelompok agama dan budaya. Oke? Ya, kelompok yang ibu bentuk kemarin. Kemarin sudah kita bentuk kelompok kan ya di materi cerpen? Sudah, Bu. Jadi ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ya, Bu. Sekarang kelompok tersebut kita jadikan dalam bentuk nama. Kelompok 1 adalah kelompok nilai moral. Kelompok 2 Sosial. nilai sosial. 3 Budaya. nilai budaya. 4 Oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sifat dan berarti. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing.
Yang pertama kalian akan menentukan nilai dari dua cerpen, kemudian menganalisis dan membandingkan. Nah, untuk format jawaban sudah ada di sini semua. Jadi kalian tinggal mencari di format ini. Untuk satu kelompok satu hasil. Oke? Jelas? Jelas. Coba perhatikan. Berkaitan dengan tugas ini, kalian jangan terpaku dengan nama kelompoknya. Artinya kelompok satu bukan hanya mencari nilai moral, tetapi mencari semua nilai yang ada di cerpen tersebut. Jelas? Ini hanya untuk penalaran dan penugasan cerpen yang akan kalian cari atau nilainya yang akan kalian cari. Oke, jelas? Ada yang bertanyakan? Silakan buka KPD-nya. Kemudian buka bahan ajar yang sudah diberikan. Perhatikan ya, untuk penugasan ini akan melalui dua pertemuan. Jadi ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama kalian cukup ke menganalisis saja dulu. Dan pertemuan kedua kalian akan mempresentasikan hasil dari nilai-nilai yang telah kalian temukan. Oke? Silakan buka bahan ajar yang sudah dibagikan. Akan ibu pilih ya. Semuanya bisa membaca. Nama doang. Nama doang. Gak apa-apa. Gak apa-apa nama doang. Jangan berebut gak apa-apa. Oke, sudah terkirim. Ya, tapi ini sudah diberikan di ini ya. Dua namanya. Kelompok dua ya namanya. Namanya. Kita sosial. Izin bertanya Bu, Ya. ini kan ada poin kedua, tentukan nilai dari kedua teks cerpen dengan memberikan garis pada teks cerpen. Ya. Boleh nggak Bu kalau memberi garisnya diganti dengan stabilo aja? Iya, sekreativitas kalian. Mau di stabilo boleh, mau digunakan warna tinta pena yang berbeda boleh. Ya, silakan berdiskusi. Jadi contoh cerpennya bisa kalian lihat juga di yang kirim di grup ya. Silakan semuanya berdiskusi. Kalau ada yang tidak jelas silakan angkat tangan dan kemukakan apa yang tidak jelasnya. Berarti tak baca cerpen kedua kan gitu cerpen pertama. Kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya. Ya, gimana ini cerpen yang kedua ya? Iya. Yang pertamanya dan ini satu-satu dulu. Jadi fokus di satu cerpen dulu. Ya, dibaca temukan nilainya. Kemudian di sini kan nanti ada minta bukti kutipannya. Makanya di sini perlu garis bawahi. Misalnya nilai moral, nah, kalian garis bawahi. Nanti tinggal disalin ke kolom. Kan di sini ada kolom di di kolom jawaban. Nah, kalau untuk yang kedua ini tinggal tulis. Di sini misalnya tugas nilai moral, nilai agama, ini misalnya sosial, nilai budaya, seperti itu. Oke? Nah, ini kan ada nilainya, kemudian ada kutipannya. Ya, bagaimana?
berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan boleh? Ya? Sudah jelas tugasnya? Nah, ini berkaitan juga pertemuan berikutnya ya. Jadi di pertemuan berikutnya kalian akan mempresentasikan ini. Nah, Ibu akan mengetes dulu. Jadi sebelum lanjut ke LKPD ini, Ibu akan memberikan contoh soal. Bukan contoh soal sih, latihan soal. Jadi ada 5 soal pilihan ganda akan dibagikan. Kalian kerjakan dengan durasi 10 menit. Ya. 5 soal. Oke? Jadi Ibu mau lihat pemahaman kalian pada materi nilai itu batasnya di mana? 1 soal nilainya 20. Jadi kalau benar semua nilainya 100. Tidak ada kerjasama, ini hasilnya individu. Oke? Nanti baru ke analisisnya. Ini bisa. Saya memberikan waktu 10 menit. Biar Ibu tahu kalian sudah paham belum dengan tugas ini. Tanpa bekerja sama, silakan tulis nama, kelas, dan silang jawabannya benar. Waktu 10 menit. Silang jawaban yang benar. Oke, ada yang mau ditanyakan boleh? Ingat waktu 10 menit. Ada yang sudah? Yang jawabannya benar semua akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Soal nilainya 20. Sudah tanda jawab dan sudah jelas Bu? Sudah. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Silakan ke kanan. Sebelum jam istirahat sudah selesai ya. Kita istirahat pukul 10, sekarang pukul 9.
bagikan tadi akan berkelanjutan di pertemuan berikutnya. Siap. Ya? Berkaitan dengan nilai, alhamdulillah hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Ya, kemudian pertemuan berikutnya jangan lupa setiap kelompok akan tampil ke depan mempresentasikan RKBD-nya. Masing-masing kelompok semuanya nanti. Oke? Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Tiara. Jadi, selama kita belajar di kelas ini, kita menemukan bahwa apa saja yang terkandung di dalam cerpen. Dan juga kita bisa menentukan bahwa pertemuan kita kemarin terdapat pengertian cerpen, kaidah kebahasaan, dan lain-lain yang berhubungan sekali pada cerpen. Dan juga pada saat ini kita sudah melihat bahwa mengandung cerpen juga bisa ada dalam cerpen dan itu pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk ada lagi yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Regina. Dari kesimpulannya, pada hari ini kalian telah mempelajari jenis-jenis nilai yang ada dalam cerpen. Ulangi. Nilai Alhamdulillah. Terima kasih karena sudah menyimak pembelajaran itu dengan baik. Salameon yang mana? Kalau ibu tutup, ibu baik minta ini merefleksi ya. Nah, hari ini sudah 2 jam pelajaran, kalian telah mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik dan sempurna. Nah, ibu minta dari ketiga pilihan ini perasaan yang kalian rasakan ketika mengikuti pembelajaran ini. Apakah ada yang bersedih? Saya pengen nangis Bu karena melihat cerpen yang ibu tanyakan tadi. Atau Bu, senang sekali. Mengapa? Karena mengetahui jenis-jenis nilai yang ada dalam cerpen. Ibu, saya kecewa karena saya tidak tampil kali ini. Ayo, bisa perwakilan masing-masing kelompok. Ya, berdiri silakan Regina. Perwakilan kelompok apa tadi? Kelompok nilai sosial. Ya, nilai sosial. Kesan yang kalian dapatkan dan merasa menarik. Ini saya mewakili masa dari kelompok tadi. Satu kali yaitu karena masyarakat pembelajaran yang sangat baik dan tahu bagaimana kelas nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen, moral, sosial, budaya, agama, ekonomi, dan nilai pendidikan. Oke, alhamdulillah. Berarti perasaan senang untuk kelompok. Budaya mana budaya? Ya, silakan Azila saja. Silakan. Baiklah, perasaan saya mewakili kelompok budaya pada saat mengikuti pembelajaran hari ini adalah senang karena yang saya rasakan sendiri pembelajaran hari ini sangat enjoy karena media yang ibu gunakan bermacam-macam mulai dari gambar, tanya jawab dan lain-lain. Jadi saya dan kelompok saya merasa senang. Oke, terima kasih Azila. Agama. Baik, saya mewakili perasaan untuk anggota saya semuanya. Di sini perasaan kami ketika mengikuti pembelajaran pada hari ini yaitu senang
karena dengan metode ibu mengajarkan kami itu terlihat enjoy banget, apalagi sebelum pembelajaran ibu memberi semangat kepada kami biar kami tidak lesu dan tidak semangat. Iya, terima kasih untuk Dan juga yang bikin kami lebih senang ketika ibu memberi sarannya ke kami. Petis. Oke, lanjut ke kelompok apa ya? Ayo kelompok moral. Setelah diskusi yang sangat menyeluruh, kami dengan bangga dari kelompok moral menyatakan bahwa mayoritas kelompok moral merasa senang mengikuti pembelajaran dari ibu. Adapun alasan mereka merasa senang itu karena mereka mendapatkan kesempatan bersinar maupun karena mereka tidak ada berpikiran selama itu menjelaskan. Terima kasih atas tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ingat, jangan lupa apa tugas berikutnya? LKPD-nya jangan dilupakan. Ya, tetap di rumah dibaca lagi, disimak lagi, didiskusikan lagi. Ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, silakan. Ketua kelas ada? Ketua kelas silakan. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siap, tegak.